Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberikan tanggapan perihal imbauan Kedubes Amerika Serikat terkait cuaca ekstrim yang akan terjadi di ibu kota 11 dan 12 Januari nanti. Menurutnya informasi perkiraan cuaca dari Kedutaan Amerika sudah terlebih dahulu dikeluarkan pihak BMKG. Sementara Pemprov DKI Jakarta sendiri mengaku telah melakukan berbagai kesiapan menghadapi cuaca ekstrim seperti antisipasi hujan dan antisipasi peningkatan air laut. Terkait dengan ini, kita menyiapkan antisipasi hujan, juga antisipasi peningkatan permukaan air laut yang hari ini sesungguhnya sudah mengalami peningkatan. Jadi pompa-pompa air kita itu digerakkan ke sekitar pesisir untuk membantu bila ternyata muncul rob sehingga bisa dialirkan. Sementara itu, ahli meteorologi ITB Amri Susandi mengatakan DKI Jakarta kurang siap dalam menghadapi musim hujan. Ini didasarkan banyaknya genangan air yang terjadi akibat tidak berfungsinya pompa penyedot yang disediakan Pemprov DKI Jakarta di beberapa tempat. Menurutnya, banjir di Jakarta beberapa waktu lalu banyak didominasi oleh curah hujan lokal yang terjadi di Jakarta maupun yang ada di laut. Sehingga Jakarta menjadi tergenang, air yang ada di laut pun di saat yang bersamaan naik karena dipengaruhi oleh badai. Pertama misalnya gorong-gorong kita tidak kita cek 2 bulan sebelum hari musim hujan. Yang kedua, kita tidak mampu memanage pompa kita karena terlihat tadi pompanya rupanya banyak mati pada saat puncak hujan. Iya pasti mati karena kita pompa itu harusnya hidup sebelum puncak dari banjir itu terjadi. Jadi genangan itu sebelum terjadi kita harus pompa dulu. Nah, dia menjadi efektif. Saya kira manajemen seperti ini yang perlu kita disiplinkan menjadi suatu manajemen yang efektif untuk mengatasi banjir. Karena mesti ada seninya, ada teknisnya yang harus kita ikuti. Sehingga kita bermain dengan suatu kondisi alam yang kita coba antisipasi lebih awal. Selain itu, penyebab banjir di Jakarta beberapa waktu lalu akibat kelalaian pemerintah dalam menghadapi musim hujan. Ini terbukti dengan saluran air yang tidak diperiksa 2 bulan sebelumnya. Selain itu, pemerintah juga tidak mampu merawat mesin pompa air karena banyak pompa air yang mati atau tidak berfungsi pada saat musim hujan. Muhammad Heri Mustafa, Ahmad Muhajir, Angga Hikmayandi, JAK TV. Iya, pemirsa masih bersama kami dalam Newsroom dan masih membahas terkait banjir yang masih menghantui Jakarta. Tadi sebelum jeda saya sempat menanyakan ke Pak Nova ini dari DPRD sendiri ini seperti apa sih meminta pertanggungjawaban terhadap Pemprov terhadap bencana banjir kemarin, kemudian evaluasinya juga seperti apa? Pertama gini, ini kan harus kita lakukan dalam misalnya perencanaan yang sangat masif ya. Masif itu dalam bentuk apa? Pertama, kalau misalnya mungkin tadi Pak Nirwono sebutkan masalah resapan. Ini kita kan, artinya kita banyak juga ada taman hutan kota, ada mungkin jalur hijau, itu pun harus ada resapan di situ. Kita merelokasi misalnya masyarakat yang tadi disampaikan di Kemang udah nggak mungkin lagi kan Pak. Nah artinya di resapan tersebut tuh harus istilahnya benar-benar ada sumber-sumber resapan di taman-taman kota. Itu yang paling penting. Kan jadi artinya ini air ini tidak hanya istilahnya tergenang aja, tapi bagaimana air itu bisa langsung masuk ke bawah tanah itu yang paling penting satu. Yang kedua, proses normalisasi ini harus cepat dilaksanakan, ya kan? Kita istilahnya melihat bahwa sekarang ini, kalau misalnya kemarin itu saya berkunjung ke daerah Pejaten Timur, ada 3 rumah yang longsor di sana. Ya, 3 rumah yang longsor sangat miris sekali. Setengah rumah itu tergerus dengan arus sungai yang sangat kuat. Saya pikir bahwa istilahnya warga di sana sudah dikomunikasikan dari Pemprov, ya kan? Tapi sampai sekarang belum ada realisasinya. Dan belum diturap juga di sana gitu kan. Nah, turap meskipun misalnya urusan dari Kemen PUPR, ini harus ada sinergitas antara istilahnya Pemprov DKI dan PUPR gitu kan. Harus ada komunikasi yang secara berkala gitu kan. Karena saya tidak menginginkan juga bahwa istilahnya bagaimana Pemprov jalan sendiri-sendiri, mungkin yang lain juga jalan sendiri-sendiri. Ini harus ada berkoordinasi khusus gitu kan. Nah, karena saya kira masalah Ciliwung ini masalah yang sangat vital gitu kan. Bahwa kita ini punya 13 sungai yang ada di wilayah ini yang masih tanggung jawab pusat dan 50-an itu yang tanggung jawab Pemprov DKI. Tetapi antara 13 itu juga Pemprov pun misalnya harus terlibat dan juga berkoordinasi sangat sering gitu loh. Baik, evaluasinya berarti memang harus segera menjadi agenda utama begitu ya Pak? Iya, sangat-sangat. Karena artinya saya sampaikan juga bahwa tadi sampai Mas Nirwono juga bahwa sumber resapan, normalisasi, dan yang ketiga masalah sampah juga. Baik, sampah nanti kita membahas lebih lanjut soal sampah. Pak Yoga, ini kalau ada nggak sih sebenarnya punishment yang kemudian diperlukan
dilakukan atau diterapkan untuk kepala daerah yang kemudian gagal menanggulangi banjir, baik dari bupati, wali kota, bahkan sampai gubernur begitu. Yang sedang dilakukan oleh teman-teman ini kan sedang melakukan gugatan class action sebenarnya terhadap gubernur DKI ya, yang dalam pendataan untuk dalam proses pengajuan class action ya, teman-teman dari LBH dan juga terutama korban-korban banjir ya. Nah ini juga sebenarnya juga menjadi alarm bagi pemerintah daerah lainnya, tidak hanya DKI ya, tapi juga pemerintah kota kabupaten di Bodetabek untuk lebih serius menangani banjir. Ya, class action di Jakarta juga sebenarnya sudah terjadi, pernah beberapa kali terjadi ya, tahun 2012 juga pernah, tahun 2015 juga pernah sebenarnya Mbak Tera. Jadi ini harusnya memberi pembelajaran bahwa Pemprov DKI harus lebih siap untuk mengantisipasi banjir. Tadi Mas Noval cerita pompa. Sebenarnya kalau itu dilakukan antisipasi dengan baik kan tidak ada alasan pompa itu mati. Kalau itu dilakukan dengan, kita punya waktu 1 tahun loh ya. Kemudian gorong-gorong atau saluran drainase yang masih mampet misalnya, itu kan kalau kita lihat di lapangan, kalau nggak isinya sampah, lumpur, kabel-kabel yang tumpang tindih di saluran air sehingga tidak berfungsi dengan baik. Nah ini kan PR yang harusnya bisa dikerjakan bukan pada waktu mendekati musim hujan, tetapi pada saat 1 tahun ke depan inilah harusnya dilakukan. Nah ini yang menurut saya juga menjadi PR Mbak Tera. Terus kemudian yang ketiga, yang tadi Mas Noval juga sudah singgung, Pemprov DKI dan pemerintah pusat itu sebenarnya sudah sepakat untuk menata 4 sungai sebenarnya sejak tahun 2012 yang diharapkan tahun 2022 selesai, yaitu Ciliwung, Pesanggerahan, Angke, dan Sunter. Nah inilah yang kemarin oleh Kementerian PUPR diangkat untuk apa? Didorong supaya pemerintah DKI juga bisa segera melakukan pembebasan agar Kementerian PUPR ini bisa melakukan pekerjaan konstruksi di lapangan. Nah dorongan dari teman-teman DPRD adalah memastikan anggaran kalau perlu ditambah. Kan nanti juga ada anggaran perubahan supaya pembebasan lahan tadi bisa segera dilakukan. Tanpa itu banjir yang kemarin terjadi itu terdampak di 4 sungai, Mbak Tiara. Ciliwung, Pesanggerahan, Angke, dan Sunter itu merupakan salah satu yang paling terdampak parah ya banjirnya. Dan ini kan menunjukkan bahwa perlu segera untuk melakukan penataan 4 sungai itu dulu sebagai contoh. Baik, Pak Noval, kalau menyambung dari tadi sejauh ini update-nya seperti apa sih terkait yang 4 sungai yang kemudian masih terbengkalai atau sudah sampai sejauh mana pembahasannya dengan DPRD dari Pemprov sendiri? Begini ya Mbak ya, ini contoh kecil aja kan. Artinya ini selama mungkin kemarin saya tinjau ke lapangan, proses pembebasan lahan tuh masih belum ada gitu loh. Di 4 sungai ini ya begitu? Nah, artinya ini masih mungkin Pemprov masih sibuk misalnya untuk menyepakati normalisasi apa naturalisasi gitu. Baik. Ini kalau misalnya saya pikir kalau misalnya hanya sibuk antara dua perkataan itu bisa rusak kita nih kan. Kapan kita kerjanya nih? Ya kan? Kalau misalnya normalisasi sudah dijalankan kemarin sudah cukup berhasil. Contohnya ya di daerah Bukit Duri itu kan. Saya kemarin tinjauan langsung ke sana. Saya kira itu saya bertahun-tahun tinggal dekat sana juga. Kalau misal dulu banjir seperti 2007 misalnya mungkin banjir sampai berhari-hari. Sekarang pun istilahnya cepat surutnya. Dan warga juga nggak terlalu misalnya mungkin terkena dampak banjir yang sebagian di daerah sana juga. Nah itu kan ada program yang sudah kelihatan berhasil. Kenapa nggak diteruskan gitu loh? Ya kalau masyarakat sebenarnya tidak pernah mempermasalahkan ya sebenarnya mau naturalisasi atau normalisasi. Tapi yang perlu digarisbawahi ini Mbak Tiara, apapun yang akan dipilih, sungai itu harus dilebarkan. Berarti perumahan yang ada di bantaran kali itu harus dihilangkan. Nah, baik, kami harus jeda jenak, pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Newsroom.